sifat kesalahan manusia itu umumnya ada 4 sifat. Ada 4 sifat. 1, kesalahan yang belum tentu mengandung dosa. Dia salah tapi belum tentu berdosa, ya, belum tentu. Itu disebut dengan khata. Khata'un. Jamaknya kalau salahnya banyak khataya. Khataya. Misal, jadwal ta'lim jam 8. Saya datang jam 8:05. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau di jalan macet mau bilang apa lagi? Ya? Bisa ya? Jadi kesalahan belum tentu mengandung dosa, itu khataya. Diturunkan sifat Allah untuk memaafkan kesalahan ini sekalipun belum ada dosanya. Namanya al-afwu. Al-afwu. Kesalahan ini bisa muncul, mohon maaf ya, karena lupa atau karena salah ya. Ada lupa, ada salah. Yang kedua, kalau ada orang berdosa, ya, salah kemudian dosa, tapi kadar dosanya masih kecil, masih ringan, ya, masih ringan. Dengan istighfar dia bisa hilang, oke. Dengan sholat bisa dihapuskan. Itu disebut dengan dzambun. Dzambun. Dzal nun ba. Kalau masih sedikit. Diturunkan sifat Allah yang mengampuni ini dosa dengan kadar yang ringan. Namanya Ghafir. Bukan di surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Ghafir. Yang kedua, subhanallah, dosanya agak banyak ini. Sudah salah, kemudian berdosa. Mohon maaf Pak, salah, berdosa, dosanya agak banyak. Berubah namanya menjadi dzunubun. Dzambun jadi dzunubun. Dinaikkan lagi sifat Allah mengampuni yang ini. Subhanallah. Apa namanya? Ghaffarun. Surat Nuh nanti kita lihat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Naik lagi, wah banyaknya luar biasa. Ditambah lagi dengan zalim. Adz-dzunubu ma'adz-zulmi. Adz-dzunubu ma'adz-zulmi. Ini sudah berdosa, berbuat zalim. Yang ini membunuh, yang ini bunuh sambil disiksa dulu. Ini bunuh sambil mutilasi dulu. Masih mungkin gak dimaafkan. Diturunkan sifat Allah yang selanjutnya. 1 al-afwu, 2 ghafir, 3 al-ghaffar, yang ini ghafur. Ghafur. Kurang apa lagi ini ya? Yang terakhir, ada orang dosanya, kalau ini memang dosa besar misalnya, besar tapi 1 atau 2 dosa. Yang terakhir ini kompleks, banyak sekali dosanya. Kalau yang ini cuman bohong saja misal, yang ini meninggalkan sholat, yang ini mabuk-mabukan, yang ini membunuh, yang ini yang terakhir diborong semuanya. Itu bahasanya israf. Israf. Perhatikan, pada orang yang israf dalam dosa pun, banyak sekali dosanya, itu Allah panggil dengan kalimat sayang, supaya mau untuk bertobat kembali kepadanya. Diturunkan sifatnya. Di sini ada sifat Allah yang memberikan ampunan kepada orang-orang seperti ini. Ghafurun ditambah rahimun. Sifat rahmatnya langsung diberikan, bukan yang ini lagi. Sifatnya disebut dengan rahmat. Allah yang mengampuni disebut dengan rahim. Perhatikan Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, coba katakan pada hamba-hambaku yang mungkin mereka banyak dosanya tak terlukiskan, selama masih ada kesempatan, nyawanya belum ditenggorokan, la taqnatu min rahmatillah. Ayo, jangan putus asa dari rahmat Allah. Perhatikan sini, salah sedikit sudah dimaafkan, dosa dikit mau diampuni, bertambah ada ampunannya, banyak ada juga ampunannya. Banyak sekalipun ada ampunannya. Kalau dengan semua ini belum juga tersentuh untuk mau bertobat, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni?
Ini semua sudah ada, pilihannya kita mau tidak bertobat. Setiap malam, subhanallah, saking sayangnya Allah pada kita, nanti saya akan bacakan hadis qudsinya, itu menunggu ya, turun ke langit dunia, menawarkan 3 hal pada hambanya. Duhai hambaku, siapa yang ingin rahmatku aku berikan, yang meminta aku kabulkan, yang ingin memohon ampunan aku ampuni sekarang. Itu tiap malam. Bahkan menjelang subuh masih dipanggil, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Ayo cepat sini, salat lebih baik daripada tidur. Syaitan nutup pakai bantal, tidur lebih enak gitu kan. Nah, sekarang saat kita bangun itu setelah tahajud, tiba di waktu sahar, coba renungkan selama hidup sampai malam itu, dari mulai balik gitu ya, kesalahan apa yang kita perbuat walaupun belum ada dosanya. Ingat, jangan sekarang saja, dulu waktu sama orang tua, sama ibu apa yang dilakukan, atau ibu kepada anak-anak. Nah, jangan nangis ya waktu kecil itu si anak. Nanti kalau nggak nangis, ibu belikan permen 1 truk. Bisa. Ada yang seperti itu. Nanti diberikan mobil-mobilan dengan pabriknya, misal. Memang nggak ada dosanya karena nggak niat, tapi salah. Ayo kata, coba ibu dalam sehari dosa apa terhadap Allah melalui suami yang dilakukan. Bapak begitu sebaliknya terhadap ibu. Kepada anak-anak kita diingat-ingat, betul, dirasakan, betul. Subhanallah, turun Al-Baqarah ayat 286, itu yang paling hebat. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak mungkin kasih beban orang hidup melebihi kemampuannya, sesuai dengan kadar hidupnya. Lahama, orang sudah punya bekal, silahkan jadikan ibadah. Pakainya lam, hebat sekali. Lam itu pemberian yang sangat lembut, indah. Laha, kalau orang ini mau berbuat baik, maka sahabat dari perbuatan baiknya akan diberikan pahala yang melimpah. Laha. Tapi kalau orang ini melenceng, memilih melakukan perbuatan maksiat, dirubah dari ala menjadi dari la menjadi ala. Jadi sulit, maaf. La dengan ala, panjang mana hurufnya? La atau ala? Ingat, kalimat ala itu juga menunjuk kepada beban. Kenapa di sini menggunakan kalimat ala? Seakan-akan memberi isyarat, memang maksiat itu awal dilakukan mudah. Tapi kalau sudah dilakukan seakan-akan ringan, setelah itu jadi beban itu, kepikiran, merasa bersalah dan sebagainya. Karena itu kalimatnya menggunakan ala. Wa 'alaiha maktasabat, bukan kasabat lagi, tapi Subhanallah. Lihat indahnya Allah. Paham bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti banyak yang maktasabat. Untuk meringankan beban kita, diturunkan kalimat setelahnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina khata. Prakteknya Al-Bukhari nomor hadis yang ke-711, dibaca dalam setiap kali salat. Bacaan doa iftitah kita, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal. Subhanallah, itulah rahasianya kenapa kita baca iftitah, membaca Allahumma ba'id. Allah meminta kepada Allah, ya Allah, hapuskan dosa saya walaupun kesalahan yang tidak ada dosanya. Muncul hadis, salat yang satu dengan yang lainnya menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan pada saat itu, kalau bacanya paham. Kalau sedang sholat yang dibaca Allahumma ba'id, pikirannya kearisan, itu gak akan dapat ya, gak nyambung. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil isran kama hamaltahu 'ala alladhina. Itu adalah dzambun wa dzunubun wa zulmun. Rabbana wa la tuhammilna ma la ta, itu israfun. Perhatikan, diturunkan sifat Allah seluruhnya. Satu, fa'fu, al-'afwu, memaafkan yang khata. Wa'fu anna. Kemudian waghfir lana, ghafir, ghafar, ghafur. Kemudian warhamna, rahim. Kurang apa lagi? Anta maulana fangsurna 'anil qawmil. Subhanallah. Kalau ditawarkan tiap hari, Allah menunggu, sudah dipanggil, ditunggu-tunggu mau diampuni, kitanya nggak datang, kurang apa lagi perhatian Allah. Jadi wajar kalau Allah tuh maha sangat marah gitu. Maha marah kalau di akhirat ada orang nggak mau tobat.